Ini adalah momentum kita untuk memilih pemimpin bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang ingin kita ingatkan adalah siapapun yang kita pilih harus bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak pada yaumul hisab, pada hari perhitungan. Karena semua yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan di dunia ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak luput satu gerak-gerik pun, bahkan kedipan mata, lirikan mata yang kita lakukan di dunia ini, kecuali nanti la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amalan kita itu tidak akan meninggalkan, melewatkan sedikit pun dari apa yang kita lakukan, kecuali semuanya tercatat dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ini kaitannya dengan memilih pemimpin. Yang kemarin sudah kita jelaskan betapa pengaruh pemimpin besar kepada yang dipimpin. An-nasu ala dini mulukihim. Kita juga sebagai aktivis, sebagai para dai, sebagai para mubalik, antum sekalian merasakan ketika seorang pemimpin memiliki perhatian kepada Islam dan kaum muslimin, insya Allah kemudahan-kemudahan pelaksanaan kepentingan publik juga akan diupayakan untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Tapi sebaliknya, ketika kemudian seorang pemimpin itu jauh dari Islam, bahkan anti-Islam dan kaum muslimin, yang terjadi adalah penindasan-penindasan, intimidasi-intimidasi, kriminalisasi kepada para ulama, kepada para aktivis, pecah belah antara elemen-elemen Islam. Ini jangan sampai terjadi gara-gara kita salah memilih pemimpin. Ukurannya apa? Ukurannya kita bisa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat ketika Allah tanya, kenapa engkau pilih si fulan? Ketika kita bisa menjawab dengan argumen-argumen yang kira-kira bisa Allah terima, itulah besok yang harus kita pilih. Itulah besok yang harus kita pilih. Ketika kita bisa menyampaikan, oh dia muslim, bukan hanya muslim tetapi dia juga komitmen betul-betul dengan keislamannya, sholatnya jelas, ngajinya jelas, pergaulannya jelas, dekat dengan ulama, bahkan berani tekan kontrak dengan elemen-elemen keumatan, track recordnya jelas, keluarganya jelas, bastatan fil ilmi wal jism, mempunyai kekuatan baik dalam ilmu ataupun secara fisik. Ketika kita bisa menjawab seperti itu, insya Allah aman. Tetapi ketika kemudian wal'iyadu billah kita pilih pemimpin itu berdasarkan hanya gimmick-gimmick yang dilakukannya, apalagi hanya mengikuti tren kebanyakan manusia, apalagi kemudian hanya karena disuap, disogok atau terkena serangan fajar 50.000, 100.000, 500.000 atau bahkan lebih dari itu, wal'iyadu billah. Ya, tentu ini akan menjadi malapetaka kelak di akhirat ketika kita memilih pemimpin hanya gara-gara itu semua. Ya. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan barang siapa memilih seseorang
man tawalla min umara'il muslimin fasta'mala rajulan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemilu yang besok akan kita lakukan. Kemudian kita memilih orang bukan yang paling baik. Sebenarnya ada yang baik hati nurani kita. Jane wong kuwi apik. Ya. Sopan, santun, cerdas. Ya. Track recordnya jelas. Tapi kok tidak memilih itu, memilih yang lain? Ya. Apa kata Rasulullah? Faqad khanallah wa rasulahu wa jami'al mu'minin. Dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati seluruh orang-orang yang beriman. Karena terpilihnya pemimpin yang bukan paling baik. Ya. Tidak terpilihnya pemimpin yang paling baik itu karena dia memalingkan wajahnya, pilihannya dari yang semestinya. Karena tadi ngikuti tren, apalagi karena disogok, apalagi karena diiming-imingi jabatan-jabatan tertentu atau posisi tertentu, atau takut dengan atasan dan lain sebagainya. Faqad khanallah wa rasulahu wa jami'al mu'minin. Dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan seluruh kaum mukminin. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi ketika kemudian pilihan itu adalah bagian dari mengikuti keinginan elemen-elemen atau unsur-unsur yang memudaratkan kepada kaum muslimin. Pilihan itu menjadi pembenar atas kedustaan-kedustaan yang ada selama ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa minni walastu minhu. Dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Walaisa biwaridin alayya al-haud. Ya. Orang-orang seperti itu yang mengikuti propaganda-propaganda para pembohong, para pendusta dari pemimpin-pemimpin yang ada, ya, bukan hanya Rasulullah berlepas diri darinya, laisa minni walastu minhu, tetapi juga ancamannya adalah tidak akan meneguk air dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti setelah mahsyar, setelah mizan, setelah hisab, dalam etapa perjalanan berikutnya manusia semuanya kehausan, kita akan kehausan, dan umat Nabi Muhammad akan mendapatkan karunia bisa meminum air dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana siapa yang meminum darinya meskipun hanya satu teguk, lam yadma abadan, dia tidak akan kehausan selamanya. Nah, orang-orang yang seperti tadi, ancaman dari Rasulullah tidak akan mendapatkan kenikmatan itu. Waliyadzubillah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya nyoblos nomor berapa Ustadz, ya, mohon maaf ini hari tenang, gak boleh kampanye, nanti kena pidana. Ancamannya sanksinya sanksi pidana. Orang kampanye di hari tenang. Ukurannya itu, pilih yang benar, pilih yang benar. Jangan pilih yang kelihatannya pasti menang. Ada kan orang yang modelnya kayak gitu, aku tak milih sing bakal menang yang menora loro-loro gitu ya. Seprono seprene udah berperiode-periode kayaknya pilihannya nggak pernah menang. Tahun ini pengen milih yang menang gitu. Ya, ukurannya bukan itu. Ukurannya pilihlah yang benar menurut ukuran nilai-nilai yang selama ini kita pelajari, menurut rekomendasi-rekomendasi para ulama yang
kita percayai, biar hisapnya mudah. Kalau kita pilih yang benar, meskipun kemudian kalah, di dunia ini kan semuanya sementara. Menang juga menang sementara, kalah juga kalah sementara. Nggak lama. Repotnya nanti kalau kita pilih yang tidak benar hanya karena dia kemungkinan besarnya menang. Nanti kalau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kita susah jawabnya. Di mana kemudian pilihan itu berefek pada kemudaratan, dosa-dosa, maksiat dan lain sebagainya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Kemudian juga kita ingatkan bahwasanya yang berjalan di negara kita ini adalah sistem trias politika. Jadi bukan hanya penting kita memilih eksekutif atau presiden, ya, tetapi juga bagaimana kita harus memilih legislatif, calon-calon anggota legislatif yang akan mengisi kursi-kursi di DPD, DPR. Ini semua juga penting untuk kita pertimbangkan. Ya, kalau kita tidak kenal sosoknya, profil calegnya seperti apa, kita bisa bersandar kepada partai yang menaunginya. Ya, kita bisa lihat rekam jejak partai tersebut, bagaimana komitmennya selama ini terhadap Islam dan kaum muslimin, bagaimana keteguhannya selama ini dalam menyuarakan kebenaran, bagaimana orang-orangnya, pengurus-pengurusnya, kader-kadernya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun seperti apa partainya itu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi kualitas calegnya. Itu kalau kita nggak kenal. Tapi kalau kita kenal, kita thiqah kepadanya, orangnya lurus dan lain sebagainya, tafadhol silahkan. Tapi kalau tidak, ini ikhwah fillah arsyadakumullah, ya, karena sekali lagi negara kita menganut sistem trias politika, ya, ada selain yudikatif, ada eksekutif yang akan kita pilih nanti calon-calon presiden dan wakil presiden, kemudian ada anggota legislatif yang nanti akan membuat undang-undang. Eksekutif hanya melaksanakan, tapi yang membuat undang-undang ini adalah legislatif, yang membuat aturan mereka. Ya. Dan juga kalau misalnya eksekutifnya menang, terpilih orang yang baik tapi legislatifnya kacau, diisi kursi-kursi itu oleh orang-orang yang tidak peduli kepada Islam dan kaum muslimin, nanti ya, benturan terus, kepemimpinan tidak akan efektif, dijegal sana sini dan seterusnya. Maka selain eksekutif juga perhatikan legislatif, dan itu sama semuanya juga akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pastikan pilihan kita itu adalah pilihan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, tak lupa di hari-hari ini kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Antum semua yang hadir di kajian ini insyaallah orang-orang baik, insyaallah orang-orang soleh. Ya, tidak ada yang lebih dahsyat, lebih penting, lebih dibutuhkan oleh bangsa kita hari-hari ini selain doa-doa yang tulus, selain istighfar kita, munajat kita, taqarrub kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah pilihkan untuk bangsa ini pemimpin yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, pemimpin yang sayang kepada kaum muslimin, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, ya, pemimpin yang bisa menjaga amanah. Ya, sekali lagi, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata utama orang-orang yang beriman, dan kita yakin sepenuhnya Allah lah malikal mulki, Allah lah yang memiliki kekuasaan kerajaan yang absolut, tidak tertandingi. Yu'til mulka man tasha. Bagaimana Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki.
Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah maha kuasa untuk mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah maha kuasa untuk memuliakan siapapun yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, Allah juga maha kuasa untuk menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Ya, semuanya mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika seorang Musa alaihi salam kehadirannya dihalang-halangi, kemunculannya sangat tidak diharapkan oleh seorang tiran bernama Fir'aun atau Ramses yang kedua, karena bisikan dari dukun-dukunnya nanti kelak akan ada laki-laki dari Bani Israel yang akan menggoncangkan, meruntuhkan kekuasaanmu. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan bukan hanya buat electoral threshold atau presidensial threshold, ya, atau menuduh kasus ini kasus itu, ya, bukan hanya nurunin baliho-baliho, itu ringan. Apa yang dilakukan Fir'aun? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, parah banget. Agar tidak muncul pemimpin baru yang akan membuat perubahan dari keburukan menuju kebaikan di bangsa Mesir, apa yang dilakukan Fir'aun? Membunuhi bayi-bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Tetapi ketika Allah berkehendak, tu'til mulka man tasya, Allah ilhamkan kepada siapa? Bundanya Nabi Musa untuk melarungkan bayi Musa itu ke sungai, ya, dengan penjagaan Allah. Alhamdulillah tidak tenggelam, tapi justru malah masuk ke area istana Fir'aun, ditemukan oleh permaisuri, oleh dayang-dayang kerajaan ketika itu, ya, kemudian dirawat oleh Asia istri Fir'aun dan diusulkan kepada Fir'aun agar dirawat, dijaga di istana, ya, kemudian menjadi anak angkat Fir'aun, dan kemudian dialah yang muncul sebagai pemimpin baru. Ya. Ini wafila arsyadun. Kalau Allah berkehendak mau dihalangin kayak apa? Bisa dengan berbagai cara. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Sehebat apapun Fir'aun, sehebat apapun tirani, sehebat apapun rezim, ketika Allah berkehendak, ya, Mesir ketika itu dipimpin oleh Fir'aun, oleh Ramses II ini kan super power banget. Ya, bangsa-bangsa di sekitarnya tunduk, ya, susah dikalahkan. Aparat negaranya kuatnya luar biasa, ada didukung Korun, didukung Haman. Tetapi ketika Allah berkehendak, meskipun dia pada puncak kepemimpinannya, klimaks kekuasaannya, bahkan dia sampai mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu kan biasanya diucapkan oleh orang-orang yang sudah di puncak dan gak ada tandingannya di dunia gitu. Tetapi ketika Allah berkehendak, ternyata dia hancur, runtuh hanya dengan ditenggelamkan. Ya, ini menyadarkan kita betapa kekuasaan itu adalah anugerah dari Allah. Maka kalau besok kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang baik, ya, untuk kita kaum muslimin, tidak ada yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan melebihi menengadahkan tangan kita dalam sujud-sujud kita, dalam tahajud kita di sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah, ya, di waktu-waktu mustajab yang ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, poin tentang tarbiyah as-siyasiyah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita umat Islam dalam menyongsong pemilu pada tanggal 14 Februari pada hari Rabu nanti. Ya, pastikan kita semuanya ikut mencoblos, pastikan surat suaranya tidak rusak, ya. Kemudian juga penting bagi kita untuk mengawal
penghitungan suara di TPS masing-masing.